the world, shrouded in darkness. The darkness we see is not merely the absence of light, but a profound shadow cast by the weight of human sin, a separation from the light of God. Yet, in the midst of this darkness, a Savior emerges, Jesus Christ, the light of life, stepping into our brokenness to bring salvation. Selamat bergabung di komunitas The Power of Love dan nikmati penjelasan dari hambanya yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Halo. Setelah selesai nih, karena juga beli mati, ya apa ini? Loh, maksudnya baik, tapi hasilnya kok begitu? Ya loh. Lah, karena sana beli lebih murah, ya tetap punya saya yang harus di refund, kembalikan dong, dibatalkan. Itu menyangkut uang 19 juta. Saya wis gak ambil pusing, doa dulu Tuhan, kok bisa terjadi gini. Mohon Tuhan beri petunjuk, aku harus bagaimana. Wis tenang dulu lah, sambil ngajukan refund. Biasanya ditolak. Gitu loh. Ya sudah, wis mau tidur, wis ojo dipikir wis. Sampai saya sendiri sudah kerja apa sudah males gitu loh. Kok sampai terjadi gini ya. Akhirnya besoknya dikabari ya, mantu saya. Oh, refundnya disetujui katanya. Hanya kena biaya 3 orang itu 100 lebih sedikit ribu. Dari peristiwa gini saja kita lihat, kalau kita mau pasrah, sebenarnya Tuhan punya cara banyak. Dan saya yakin kalaupun ini tidak refund, tidak kembali, itu juga pasti Tuhan ganti. Gitu loh. Jadi perlu memang mengalami gini baru belajar ketenangan. Ya. Dalam hidup sebetulnya saya mengalami yang jauh lebih besar, ratusan juta barang dulu itu. Oh ya, Tuhan ngatur semua. Ya, uang nggak kembali, tapi Tuhan tetap jaga kita tidak kekurangan gitu. Nah, ini Pak Victor. Malam Mbak Victor. Malam Pak. Selamat malam Pak. Maaf baru nyampe rumah. Ini Pak Victor ini sudah ikut sampai tingkat IT Pak. Iya. Iya. Iya Pak. Nah, mungkin bisa sekilas Pak Victor cerita. Ya, saya dulu sih sering ketemu Pak Bapak, bahkan pernah ke rumah Bapak dulu ya. Saya di IT angkatan 31 Pak, dengan Pak Bonar Sianturi, kalau Bapak tahu, yang kolonel itu, yang mantan dari Bupati di Kalimantan itu. Singkawang. Iya, itu zamannya itulah saya dulu. Jadi tahun 2010 Pak, udah lama ya. Sekarang sudah dilupakan atau bagaimana? Saya masih on the track Pak. Ya, saya dulu beberapa tahun di gereja kami kita bikin pelatihan Pak, di Jakarta Timur Pak.
Jakarta Timur. Nah, tapi sejak COVID kemarin, ya belum ada pelatihan lagi, Pak. Tapi secara pribadi saya, ya secara pribadi kalau menginjili saya selalu pakai EE, Pak. Jadi kayak kemarin saya ada fasilitator, saya sebagai fasilitator pria sejati. Kebetulan ada di bawah saya orang Buddha, lalu saya injili dia terima Yesus melalui pakai metode EE, Pak. Diajak doa komitmen. Ya. Doa komitmen. Iya, ya Pak. Sampai terima Yesus. Dan ya sampai hari ini saya masih terus berhubungan sama dia. Saya kasih setiap hari. Ya. Jadi dari iman, apakah semua ini dapat Anda pahami? Iya. Kalau paham, hari ini kalau Tuhan mau memberi hidup kekal, apakah Anda mau terima? Ya. Kalau mau menerima, ada 4 hal yang perlu dijelaskan. Ya. Masih ingat tahu 4 hal itu? Ya, pertama bertobat, Pak. Anda harus meninggalkan dosa yang lama dan mengarah kepada Tuhan Yesus saja. Kemudian kedua, mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hatinya, sebagai pemberi hidup kekal. Dan kemudian yang ketiga, dia mau meninggalkan tidak mengandalkan diri sendiri, tapi dia mengandalkan Yesus saja dalam kehidupannya dan mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu Pak. Itu urutannya pertama, mau buka hati, mengundang Yesus masuk ke hidupannya. Mau nggak menerima Yesus masuk hidup saya? Karena yang mempunyai surga hidup kekal adalah Tuhan Yesus. Ya. Mau terima hidup kekal, artinya mau menerima Yesus di dalam hidup saya. Ya. Kedua, untuk memperoleh hidup kekal hanya mengandalkan Yesus saja. Tidak bisa ditambah lainnya. Ya. Karena banyak orang merasa harus tambahi pelayanannya, berbuat baik sekali. Hanya mengandalkan Yesus. Ketika menerima Yesus sebagai Tuhan, artinya saya mau ikut dia, mau mendengar dia. Bukan Yesus ikut saya, tapi saya mau ikut Yesus. Ini sering salah paham. Jadi kita doa itu maksa Tuhan, harus gini Tuhan, tolong ini. Itu berarti bukan ikut Yesus, supaya Yesus ikut saya. Ya. Nah, kalau itu semua mau, terakhir harus bertobat. Ya. Bertobat itu artinya meninggalkan hidup lamaku, berpaling pada Yesus, seumur hidup ikut Yesus. Bukan sekedar dulu jahat, sekarang saya tidak jahat lagi. Arah hidup itu berubah. Dulu hidup saya semau gue, saya yang urus, saya yang pegang pimpinan, tapi menuju jalan
kebinasaan. Sekarang saya mau meninggalkan, menaruh, berpaling pada Yesus, ikut Yesus, menjalani hidup kekal. Itu namanya bertobat. Nah, kalau mau beritahu Yesus juga, nah itu melalui doa. Gitu. Nah, doanya juga 4 hal ini. Jadi, nah dengan demikian maka janji Yesus, barang siapa yang percaya, ia mempunyai hidup kekal. Itu di Yohanes 6:47. Jadi kapan dapatnya hidup kekal? Ya sewaktu kita percaya dengan iman yang menyelamatkan. Jadi bukan sekedar mulut percaya-percaya gitu. Nah, percaya di sini ada 3 unsur. Kita ngomong percaya Yesus, kita harus tahu Yesus siapa. Lalu hati setuju dengan Yesus. Percaya menerima Yesus sebagai juru selamat, pasti memperoleh hidup kekal. Percaya. Yang ketiga, mau mengaku dosa dan bertobat, menerima Yesus sebagai juru selamat. Tujuannya memperoleh hidup kekal. Itu iman yang menyelamatkan. Kadang-kadang Pak Ali, antara iman yang menyelamatkan dengan iman sementara, kalau kurang hati-hati, bisa salah tafsir, Pak. Ya, tentang kita berpikir, wah sudah itu iman yang sungguh-sungguh, ya. Di lama-kelamaan kita bisa Jadi ngerti. mengerti, setuju, dan mengandalkan. Dengan itu mengandalkan tujuannya adalah memperoleh hidup kekal. Nah, karena memperoleh hidup kekal itu artinya segala berkat Tuhan akan kasih. Tapi sering kita percaya Yesus ingin suatu berkat saja. Misalnya kesembuhan, misalnya ke ekonomi, misalnya masalah-masalah hidup. Itu dia percaya Yesus, mohon Tuhan Yesus tolong, dan mujizat-mujizat terjadi. Itu yang diinginkan. Tapi itu semua kalau terjadi pun tidak berarti dia punya hidup kekal. Itu. Ini di Alkitab tadi kita kan sudah bacakan toh. Orang sudah mengalami mujizat yang buta. Bukan berarti dia punya hidup kekal. Maka Yesus perlu memberitahu dia lagi. Jadi iman harus tujuannya harus jelas, motivasinya jelas. Bapak Victor, anaknya berapa, Pak? Saya ada 3, Pak. 3. Ya. Di Jakarta semua. Ya, jadi masih kuliah 1, 2, masih kecil, masih SD, 1 SMP, Pak. Telah nikah, Pak. Masih muda kayak gitu, Pak Victor. Ya, saya udah mau ke 58, Pak. Ya. Jadi anak pertama itu mau 23, tapi anak kedua itu baru 13 tahun. Beda 9 tahun, Pak. Tapi yang paling
Anak-anak sudah diinjili semua. Ya, kalau yang pertama sudah pernah ikut sudah injili. Kalau yang dua masih SMP dengan SD, belum Pak, secara pribadi. Tapi mungkin di sekolah minggu mungkin sudah. Itu harus dipastikan, jangan mungkin-mungkin loh Pak. Oh gitu Pak ya. Ya, ya. Biasa anak kalau sudah dewasa malah sulit diomongi loh. Oh iya. Dia merasa dia lebih pinter, lebih mengerti. Firman Tuhan berkata, mengenal Allah itu permulaan dari kebijakan dan sumber dari berkat. Kan gitu. Iya, purba itu sopo sih? Itu istri saya, Pak. Eh? Istri saya. Buka, buka, Bu. Iya. Kok Buka, buka apanya? Buka, buka mic-nya dulu. Hmm. Ya, sebentar, Pak. Ya, Shalom, Pak. Selamat malam, Pak Ali. saya heran banyak orang Kristen kalau Zoom itu udah mau tampil gitu loh. Nah, itu Nggak ada biasa, wajahnya ya. biasanya internetnya yang disalahkan. Lagi agak batuk, Pak. Jadi nyanyi di gereja, kadang penyanyi itu wah, ceng di atas, waduh seperti nyanyian tadi, wah gimana kayak serius sih. Turun mimbar, HP-an sudah, urus sana khotbah sini HP-an terus, gitu loh. Jadi tidak mendarat, gitu loh. Gitu. Lalu sering juga orang ke gereja masih belum amin sudah cepat-cepat pulang. Datang terlambat, pulang out. Lebih belum selesai, kadang belum apa doa diberkati sudah cepat. Mungkin dipikir bersaksi lah, bersaksi dulu apa yang dapatkan selama ikut di ya, mulai dari Agustus sampai konven. Bisa Ibu Tiar sesuatu sampaikan dan secara singkat ikuti konven itu, nah, bisa ya. Ya, baik. Shalom. Selamat malam, Pak Ali, Pak Eko, Pak Victor, ya kita semua. Ya, kami bersyukur ya bisa mendapat kesempatan belajar ya di Malang. Kemudian juga kemarin ikut konvensi dan itu saya banyak diberi pelajaran, diberi pengalaman baru bagaimana kita sebagai pengikut Kristus untuk lebih lagi mengerti ya banyak ya, saking banyaknya nggak tahu mana yang mau disaksikan Pak Surbakti ya. Jadi tapi kemarin saya sudah katakan ketika kita juga dari sini tidak ada rencana untuk berangkat, nah tapi atas anugerah Tuhan diizinkan ya. Nah, itu semua karena kemurahan Tuhan dan kami patut bersyukur karena itu. Dan selama di sana pun kami juga Tuhan izinkan satu ruangan dengan orang tua
atau sahabat, di situ pun kita mendapatkan pelajaran. Saya banyak belajar dari mereka, mereka senior-senior saya, dan saya yang paling muda di dalam kamar itu, 4 orang satu kamar, saya paling muda usia, dan juga saya yang paling bontot juga masuk karena saya baru masuk Agustus kemarin, Pak. Ya, jadi mereka rupanya udah tahun 2016, ada yang tahun 2018, pokoknya di atas tahun 2020 semua gitu ya. Nah, itu luar biasa. Pengalaman itu mendidik saya bahwa sesungguhnya memang kalau kita benar-benar memahami siapa kita di hadapan Tuhan dan siapa Tuhan itu di dalam hidup kita, maka kita makin bersemangat menceritakan ataupun memberitakan Injil keselamatan itu kepada orang-orang di sekitar kita, terutama mungkin untuk keluarga. Tapi malam ini pun saya tadi diberkati, saya mengikuti tadi cerita dari Pak Ali ya, tentang tadi perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Saya dengar. Ya betul, ketika saya pernah mengalami itu. Jadi kesaksian saya, ketika saya masih umur 25, 26, sekitar 26 lah ya. Saya itu baru punya anak 2, yang anak kedua, laki-laki. Nah, jadi masih anak itu, waktu itu belum ada umur setahun, saya kena sakit tipes gitu. Kena sakit tipes, dan saya masih, anak ini masih minum ASI gitu ya. Jadi karena saya sakit tipes waktu itu, kata dokter, saya dokter umum berobat, jangan ini dulu ya Bu, nanti anaknya tertular gitu ya. Wah, itu membuat saya panik gitu. Nah, tapi waktu itu pas mau Paskah. Nah, jadi kira-kira sekitar 3 hari lagi lah mau Paskah. Biasanya dulu di gereja kami lama, kalau mau Paskah itu ada istilahnya itu apa ya? Sepertinya ibadah lah setiap hari Minggu. Saya lupa istilahnya apa. Jadi setiap hari itu sore ada ibadah gitu ya. Ibaratnya ya persiapan lah gitu. Mau Paskah. Nah, dan itu hari ketiga. Kemudian kebetulan saya juga di situ ikut majelis. Nah, jadi pendeta ini tidak tahu kalau saya sedang sakit, dan saya waktu itu dijadwal jadi WL ya, atau pemimpin pujian. Nah, kemudian karena gereja itu melewati rumah kita, dia datang tahun 93 ya, saya 93. Dia datang pasti mampir di rumah dulu. Kemudian dia katakan, dia panggil dari mobilnya, ayo udah berangkat belum? Biasanya saya duluan. Karena saya dulu juga sebagai majelis dan orang paling terdekat ke gereja, saya yang megang kunci gereja dan kebersihan. Nah, tapi karena itu saya sakit, maka yang saya suruh asisten rumah tangga membersihkan. Nah, kemudian asisten ini mengasih sama pendeta ini, ibu lagi sakit, lagi di kamar, tadi sudah ke dokter, jadi nggak bisa ikut ibadah. Nah, begitu pulang pendeta itu dari ibadah, waktu itu belum ada handphone ya, dari ibadah, tapi keinginan saya, Tuhan tolong sembuhkan saya, jamah saya gitu. Saya percaya karena itu masa-masa penantian, waktu itu berjaga-jaga katanya kalau iya di istilah gereja itu yang lama. Waktu itu kami belum harismatik, masih Protestan. Nah, kemudian tapi saya bilang saya percaya saya akan sembuh. Nah, jadi begitu selesai ibadah, pendeta itu datang ke rumah. Begitu saya dengar suara mobilnya itu berhenti depan rumah, saya entah bagaimana langsung berdiri, padahal tadinya udah nggak bisa berdiri, udah demam tinggi, udah minum obat. Itu sekitar biasanya jam 7-9 malam. Saya langsung lari dari kamar, langsung saya buka pintu, dan saya langsung
tersungkur di depan pendeta itu dan saya pegang itu jubahnya. Jadi di sana pendeta itu pakai jubah ya kan. Saya pegang, dia memang masih pakai jubah juga. Saya pegang jubahnya pendeta ini langsung tersungkur saya. Sepertinya itu di luar kendali saya dan saya menangis di depan dia. Saya bilang, Pak, maaf saya nggak bisa melayani hari ini. Tapi saya percaya, doakan saya biar saya sembuh. Itulah keluar dari mulut saya waktu itu. Nah kemudian Bapak itu tompangin saya di kepala saya karena saya sudah di depan dia. Dia doakan saya dan yang akhirnya tadinya besoknya itu saya harus periksa darah ya, dirujuk sama dokter umum tempat saya berobat. Dan setelah didoakan malam itu memang saya sepertinya ada setrum gitu masuk ke tubuh saya ketika saya didoakan itu seret gitu ya. Nah pagi-paginya itu sama pendeta ini datang ke rumah jemput saya karena saya kasih tahu besok saya akan ke dokter. Kata pendeta, tunggu saya besok, saya yang antar gitu. Jadi suami waktu itu kerja ya. Nah kemudian benar pagi-pagi Pak pendeta ini sudah datang, jemput saya jam 7, kami pergi ke rumah sakit. Dan sampai di sana setelah diperiksa darahnya, selesai bla bla bla, semua sudah normal, semua sudah baik dan semua sembuh. Tapi hari ini malam ini tadi yang saya dapatkan itu tadi, ketika perempuan itu memegang jubah Yesus dan dia merasakan ada energi yang keluar gitu ya dan dia tahu. Nah, tapi yang menarik malam ini Yesus bukan saja mau menyembuhkan dia, tapi ketika ditanya siapa yang menjamah jubah saya atau memegang jubah saya, kata Yesus, sebenarnya tadi yang saya tangkap, yang Yesus mau katakan bukan hanya sembuh, tapi Yesus mau memberikan keselamatan. Nah, itu saya dapat malam ini. Walaupun saya sudah mengalami, yang saya pikirkan yaitu tadi hanya ya iman yang sementara, ya yang menyembuhkan. Tapi malam ini saya diberikan pelajaran baru lagi sama Pak Ali, ya. Jadi sekali lagi makasih Pak, saya dibekali malam hari ini ya. Satu poin itu, wah saya itu luar biasa ya. Sekali lagi terima kasih, itu kesaksian saya. Saya bersyukur. Jadi saya sekarang mengerti iman sementara ya kalau kita terus ya namanya dipertajam menjadi iman yang menyelamatkan ya, kira-kira seperti itu Pak. Mungkin bisa ditambahkan. Makasih. Sebetulnya kalau kita mampu berpikir mengasihi Tuhan dengan segenap itu semua intinya kalau menurut saya dalam hidup kita itu yang paling penting itu siapa? Apa yang paling penting? Nah, seperti cerita seorang muda yang kaya datang kepada Yesus, menanya Yesus toh, Guru, bagaimana supaya aku dapat hidup kekal? Kan gitu. Lalu ya, Tuhan kan ngomong dia, Yesus ngomong, kamu hukum tahu toh semua ini. Oh itu semua dari kecil sudah saya lakukan. Lalu Yesus lihat dia, Yesus ngomong apa? Hartamu jual, bagikan orang, dan kamu ikut aku. Akhirnya dia pergi dengan duka cita karena dia merasa hartanya banyak. Nah itu dia lebih mementingkan hartanya daripada ikut Yesus. Gitu. Sebetulnya bukan karena dia harta banyak, itu keliru. Tapi hatinya lebih mementingkan mana. Gitu. Ya, saya dapat cerita dari Cina. Dulu, zaman dulu, entah kerajaan apa, ya di Beijing ada suatu pejabat, dia punya rumah gede itu dihuni anaknya yang dewasa. Satu kali anaknya waktu
musim dingin, ada seorang di luar, ada seorang pengemis. Dia lihat kasihan, jadi suruh masuk, dikasih makan bareng, pergi. Dia orang pengemis itu juga tidak ngomong bagaimana terima kasih, enggak, ya kayak biasa pergi gitu. Nah, berapa bulan lagi di itu pertengahan Cina, tengah-tengah itu ada, enggak tahu tahu nggak, ada danau barat di Hangzhou. Itu ternama bagus memang. Nah, anak pejabat ini naik kapal di sana, ngelencer sambil membuat syair-syair gitu. Ketemu orang itu lagi. Dia merasa orang ini bukan seorang pengemis gitu. Diajak naik kapal itu, jadi saat ngobrol-ngobrol di sana. Baru tahu kalau orang itu sebetulnya juga orang berpendidikan. Misalnya di sini itu dia sarjana, dia juga dapat sarjana. Tapi dia suka judi. Sehingga karena judi, harta orang tua itu dihabiskan oleh dia. Dan dia malu keluar dari kampung halamannya, jadi merantau kemana-mana sambil minta nyari siapa sih mau bantu kasih sedekah gitu. Nah, lalu anak pejabat ini ngomong dia, saya lihat kamu kalau kerja pasti sukses gitu loh. Sudah jangan judi lagi, bekerjalah sing baik gitu loh. Nah, sing judi itu diem aja, lalu dia ngomong, betul, kamu gak tahu keadaan saya, hati saya. Kamu orang kaya, merasa semuanya gampang. Iya toh? Lah saya ini habis semua. Makanya saya pikir mau kembalikan itu. Kalau nggak judi itu bagaimana cepat baliknya. Dia harap dari judi biar untung cepat gitu loh. Kamu orang kaya tidak bisa mengerti karena uangmu banyak. Nah, sing diomongi anak pejabat itu satu kata baik sekali. Dia pikir sebentar, dia ngomong apa? Betul, saya banyak uang. Tapi hatiku tidak ada uang. Kamu gak punya uang, tapi hatimu penuh uang. Artinya sih dipikir terus uang tok. Gitu. Ngerti ya? Ya, Uangnya banyak, tapi saya tidak pernah mikir merasa itu penting. Gitu loh. ya. Nah, kamu gak punya duit, merasa duit itu semua tuh yang dipikir hanya duit. Gitu loh. Iya, Pak. Nah, ini omongan ini sangat terkesan bagi kita ya. Amin, amin. Ya, betul. Nah, lalu dia kasih bantuan sejumlah uang, kasih tahu sudah jangan judi lagi. Ini saya ngasih, harap kamu kerja bisnis apa kecil-kecilan supaya nggak merantau terus. Lalu dia ambil itu, ya nggak terima kasih, pergi. Begitu sekian tahun lagi, ternyata itu bangsa yang di utara Cina itu menyerang. Beijing itu, dia rumah di Beijing itu hancur, dibakar bahkan. Nah, orang kaya ini gak biasa kerja.
semua habis, dia nggak bisa kerja. Pembantunya kerja keras, dapat duit itu hidupi tuannya. Jadi dulu tuannya ngasih dia gaji, Iya, sekarang dia kerja untuk menghidupi hidupi tuannya. tuannya. Jadi Luar biasa. di rumah gubuk gitu sengsara gitu loh. Lah waktu sengsara berapa bulan gitu, tiba-tiba ada tentara mencari dia. Hmm. Tentara terus tanya orang yang namanya ini di mana, dicari, akhirnya ketemu. Lalu dia omongi, komandannya dia itu ingin ketemu, katanya. Gitu Ya. loh. Lalu dia dibawa ke suatu kota, jadi perbatasan situ. Nah, sampai kota itu mau masuk benteng, loh, kota itu ada bentengnya. Mau masuk kota itu ternyata disambut tentara-tentara baris di luar nyambut. Dia, dia itu heran, ada apa ini? Oh, gak tiru ah? Gitu. Ya. Akhirnya dia di suatu tempat apa ada itu apa makan itu loh, makan bersama itu loh, namanya apa, pesta gitu loh. Ya. Nah, dia itu disuruh duduk sing paling terhormat. Wow. Nah, baru komandannya keluar. Baru komandannya dulu yang judi itu loh. Saya kadang membaca itu sampai terharu. Iya. Ya, Iya betul Pak. semua heran. Ya loh, dia Iya. lalu cerita dulu saya bisa sampai hari ini jadi komandan di kota itu karena Bapak ini. Dia Iya. bilang. Nah, dia cerita dia dikasih uang, akhirnya dia pikir wis ya jadi jadi tentara. Wah, perang terus perang, dia dapat jasa terus naik pangkat terus sampai hari ini. Lalu dia ingat, dia tahu yang ngasih itu rumahnya di Beijing hancur, Beijing hancur. Makanya dia suruh tentara nyari di mana supaya bawa dapat. Dia bilang apa? Rumah yang hancur nanti akan saya bangun kembali. Wow. Ya, apa yang saya punya juga kamu boleh nikmati. Gitu loh. Ya ini cerita mengharukan ya. Betul Pak. Tapi di sini yang disebut kata yang baik itu apa? Saya banyak uang, tapi hatinya tidak di uang. Gitu loh. Jadi di dunia semua orang merasa asal punya duit semua bisa, serba bisa. Sebetulnya tidak ya. Banyak yang tidak bisa dengan uang dibayar. Misalnya sakit penyakit bagaimana dibayar bisa sembuh. Kan gitu. Ya. Tapi tidak punya duit apapun tidak bisa. Ya. Di Cina sering ngomong ada duit segalanya bisa jalan. Kita tidak percaya seperti itu. Tapi yang benar itu kalau tidak ada duit, apapun tidak bisa jalan. Iya Gitu ya. betul, betul Pak. Nah, sering saya juga lihat ilustrasi kita seperti naik sampan di lautan bebas. Nah, lautan itu adalah harta dunia. Kalau kita punya harta, bisa di atas harta itu, kita lancar jalannya.
Tapi kapal kita kalau masuk ke harta itu, ibarat masuk ke air itu ya mati. Ya. Kan Wah, gitu. Jadi harta itu ibarat seperti air, ya. bisa menolong kita jalan lancar. Tapi kalau kita masuk ke dalam air, mati. Gelamnya. Tenggelam tuh. Iya, Pak. Benar-benar. Itu saya lihat mirip dengan ajaran Alkitab. Gitulah. Yesus berkata, jangan perhatikan, mementingkan hal-hal di dunia. Mentingkan hal-hal di atas. Ya loh. Nah, sering kita mengalami banyak masalah karena pikiran hati kita terus yang dilihat itu dunia. Ya tentu satu harta, kesehatan, pendidikan, apa, itu penting. Tapi bukan terpenting gitu loh maksud saya. Yang terpenting itu adalah Tuhan. Amin. Kalau di hadapan Tuhan itu semua bisa tinggal. Bisa nggak Anda tinggalkan? Itu yang Tuhan sering tanyakan kepada kita. Makanya Tuhan menguji kita, kadang yang membuat kita mengalami habis-habisan atau sakit dan sembuh-sembuh. Lihat kita itu, hati kita tetap terus khawatir atau ikut Tuhan mengatasi ini semua. Gitu. Kan gitu ya. Ya, Pak. Makanya Yesus berkata orang kaya mau percaya Yesus itu sulit. Itu memang begitu. Orang kaya biasanya ingin tidak mau meninggalkan dunianya. Ingin mau gue karena banyak duit, banyak dosa, tidak mau ditinggalkan, tapi dia tetap harap kalau meninggal masuk surga. Nah itu tidak mungkin. Itulah. Makanya seperti Yesus yang ngomong orang kaya muda itu. Semua dia lakukan, semua sudah lakukan. Oh, berarti penyakitnya di hartanya. Hatinya terlalu pentingkan hartanya. Makanya disuruh buang semua. Ternyata dia tidak mau. Ya. Bertobat itu artinya mau menaruh enggak? Kadang kita sering melihat hidupan dunia berdosa itu menarik sekali. Tidak mau ditinggal. Lah kalau kita tidak mau ditinggal, bagaimana terima Yesus? Meskipun kita tahu Yesus juru selamat, meskipun kita yakin mengandalkan Yesus pasti masuk surga, tapi tidak bisa bertobat. Bertobat itu harus bisa nggak meninggalkan, berpaling hanya utamakan Yesus. Kan gitu. Itu yang sulit. Saya sendiri lihat teman yang kaya ke gereja tertentu yang tidak ceritakan bertobatan. Hanya percaya Tuhan berkati, percaya Tuhan berkati. Ya, seperti uang itu hanya depannya diomong, belakangnya enggak ada. Gitu loh. Iya. Nah, kita ceritakan Injil, dia ya, tapi enggak mau. Baru saya sadar mereka kebanyakan ingin di dunia mau gue berdosa, tapi karena banyak uang. Tapi kalau meninggal bisa masuk surga. Ya. Makanya Katolik itu kan menjanjikan meskipun masuk neraka, kalau didoakan dia bisa keluar dari sana, bisa diampuni. Wah ini cocok dengan saya tadi. Gitu loh. Paham ya? Gimana maksudnya, Pak?
Cocok gimana? Katolik itulah mengajari Ya, Pak. penyucian, api pengujian itu loh. Jadi Ya. orang masuk neraka kalau alami banyak, tapi orang lain mendoakan barang, dia bisa keluar dari sana. Benar nggak itu, Pak? Makanya saya tanya, yang percaya kan merasa, wah ini cocok untuk saya toh. Makanya Oh, saya pikir benar gitu. Ya, cocok benar. Kalau bisa makanya begitu, orang cocok ya, tanya Pak. saya, pernah tanya saya, beda apa Katolik dengan Kristen? Ya, Saya menunjukkan Alkitab paling belakang, ya, Wahyu itu. ya, Di sana hampir habis disebutkan Injil Tuhan sampai di sini sudah lengkap. ya. Barang siapa menambah satu titik koma atau mengurangi satu titik koma akan dikutuk. Kan gitu. Ya. Nah, makanya kita lihat beda apa Katolik dengan kita karena dia nambah. Ya. Katolik nambah berapa buku pedomannya, tidak tahu namanya apa. Justru dia mementingkan itu. Padahal itu dengan firman Tuhan itu tabrakan. Seperti omongan tadi itu. Dia ada di buku itu. Tapi kalau dicocok dengan ini Alkitab, tabrakan. Ya. Gitu loh. Ya. Nah, itu bedanya. Gitu loh. Ya, kita nggak ngomong apa salahnya dia, kita nggak mau ngomong. Kalau buat rumah sakit, buat sekolah, dia bagus sekali. Gitu loh. Banyak orang yang ke sana, sudah dia tidak mau dengar yang lainnya. Merasa cocok. Iya, Nah, iya. sekarang kalau kita pikir loh, Iya. kita mau masuk surga mencari yang cocok atau kita Oh, yang harus mencocokkan diri? betul. Kita yang mencocokkan. Iya tuh. Iya. Kok merasa dapat gereja, ini gereja cocok dengan saya. Loh, aneh. Iya, 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 Kan Pak. gitu. Betul, Pak. Kan Iya. gitu ya. Iya. Kadang sulit kita mau ngomong, ini tidak benar. Makanya Protestan kan sering disebut selalu protes. Betul, Pak Ali. Iya toh. Kayak Martin Luther eh, kan Protes. protes. Makanya namanya Protestan. Nah, Betul. makanya sering orang merasa harusnya Katolik yang benar. Kita yang keluar dari Protestan, yang keluar dari Katolik. Kan gitu. Kan seolah begitu toh. Iya, Pak. Padahal dulunya itu ya satu nama ya Kristen. Lalu Kristen. karena Roma memegang ini baru dari Roma disebut Katolik. Iya. Kan gitu. Lalu Katolik sebetulnya yang lama bagus sekali. Iya. Tapi akhirnya menyimpang loh. Iya. Nambah-nambahi. Kitab. Ya. Lalu sampai Martin Luther, dia mau kembali ke Alkitab. Makanya orang yang nggak ngerti katanya Protestan. Kan gitu. Iya, betul. Yang protes yang keliru. Itu Pak, kalau sekarang setelah diprotes begitu, apakah mereka nggak ada perubahan Pak, evaluasi pengajarannya atau tetap seperti itu ya? Gereja itu sebetulnya, agama itu sebetulnya menunjuk, memberitahu orang bagaimana ke surga. Ya, namanya agama itu memberi petunjuk bagaimana ke surga. Tapi hari ini banyak agama kan nggak jelas loh. Ya.
Apalagi yang baru keluar agama Konfusius itu. Konfusius itu bukan agamawan, dia filsafatnya lihai. Konfusius sendiri ditanyai muridnya, kalau orang meninggal bagaimana? Kemana maksudnya? Iya. Konfusius tidak bisa jawab. Dia bilang hidup saja misteri. Bagaimana tahu setelah meninggal bagaimana? Jadi dia bukan seorang agamawan. Tapi karena dihormati menjadi suatu agama. Makanya kalau kita teliti pelajarannya, ada nggak cerita bagaimana masuk surga? Nggak jelas. Masih Buddha. Kalau kita teliti, Buddha itu agama yang ateis loh. Nggak percaya adanya Allah. Iya. Gitu loh. Tapi kalau kita ngomong, orang banyak kan marah tuh. Betul. Ngawur ngomong. Berarti dia nggak ngerti. Oh, sang Budanya bukan Allahnya, Pak? Hah? Sang Budanya. Sang Buddha. Budanya itu sendiri bukan Allahnya. Bukan. Dia adalah, itu toh. Yang buat Buddha itu kan, kalau kita bisa sempurna, kita jadi Buddha. Makanya teman saya sudah meninggal, itu dia terus pelajari. Lalu satu kali ngomong-ngomong, dia ngomong, Pak Ali, Allah itu tidak ada. Dia bilang, saya dengar dia ngomong gitu, saya tahu dia belajar Budanya dalam. Lalu dia bilang, Allah itu di sini. Artinya kalau kita sempurna, kita jadi Buddha. Buddha yang paling besar, gitu loh maksudnya. Makanya di Buddha tidak ada, manusia itu dari mana? Kak Isa jelaskan. Ya. Lalu dilanjutkan, saya tanya, kalau Allah itu tidak ada, yang dia kan inkarnasi sampai sempurna toh. Iya. Kan gitu. Baru jadi Buddha. Mana mungkin orang sempurna? Kan tidak ada. Makanya terus inkarnasi terus. Kapan jadi Buddhanya? Ini nggak tahu. Nah, lalu saya tanya, yang mengatur, Pak Victor, dosanya banyak. Jadi inkarnasi jadi ayam, misal. Yang menentukan itu siapa? Gitu. Iya, betul. Yang mencatat itu siapa? Baiknya berapa, jahatnya berapa, itu siapa? Benar. Itu enggak. Kan harus adil loh. Ya. Lalu dianggap orang ini baik, nanti inkarnasi jadi orang lagi. Misalnya. Kan gitu loh. Itu semua kan cerita toh. Siapa yang ngatur? Iya. Tak bisa dia jawab toh. Dia bilang apa? Kalau Anda belajar Buddha sampai satu tingkat, Anda bisa memahami, tapi sulit diomongkan. Kalau bisa paham sulit ngomong itu agama apa? Semua kan harus jelas toh, iya dong. Iya Pak. Kalau mereka ke rumah ibadatnya kayak nyembah-nyembah Pak, nyembah siapa dong? Lu iya nyembah apa ya, ikut-ikutan nanya mereka bagaimana ya sebetulnya di gereja juga banyak kalau itu. Masuk gereja saja kita tanya, lu kamu percaya Yesus ingin dapat apa? Kan dia sendiri mikir-mikir masih. Iya. Itu enggak? Betul. Jadi ke suatu kepercayaan itu banyak orang itu hanya di otaknya itu merasa, wah ini pasti gini, mimpinya gini, nanti orang itu ngomong gini, bulat sendiri di dalam.
Nah, harusnya bagaimana? Kembali ke firman Itu. Tuhan. Kan gitu. Betul. Loh, kalau sekarang firman Tuhan kok Alkitab apa firman Tuhan? Pertanyaannya, ayo. Firman Tuhan, Pak. Hah? Firman Tuhan, Pak. Hmm, kok tahu? Saya kan tanya orang yang belajar kembali ke firman Tuhan. Kok tahu itu firman Tuhan? Doa kita kan ngomong, ini adalah firman Tuhan. Loh, saya bilang, baca Al-Quran, itu dia juga tulis toh. Allah berfirman, gini-gini toh tulisannya. Nah itu kan juga firman Tuhan toh. Nah, saya kan juga bisa nulis. Saya mendapat firman Tuhan, katanya gini-gini. Lalu kamu percaya nggak? Enggak. Lo kan nggak adil loh. Kok sana ngomongnya kamu percaya, di sini kamu nggak percaya. Aduh, iya, iya, iya. Iya toh. Nah itu harus melihat. Saya dulu pikirannya, yang nulis itu siapa? Kapan nulisnya? Lalu isinya apa saja? Ya, Kalau itu dibandingkan, ya gak ada yang menang Alkitab jauh di atas. betul. Gitu loh. Al-Quran itu ditulis tahun 600 lebih waktu Muhammad hidup. Yang nulis itu 4 orang. Nah, hasilnya 4 orang itu tabrakan. Iya, ya. Saya dengar, saya baca itu 2 dibuang, 2 dipakai, itu pun masih ada perselisihan. Saya merasa kira-kira seperti Muhammadiyah dengan NU. NU. Iya, nah. Itu satu mendengarkan Muhammad saja loh. Nah, Alkitab itu berapa orang yang nulis? 40-an. Kapan tulisnya? Musa. Alkitab pertama Musa yang nulis itu Masehi, sebelum Masehi 1500 tahun lebih. Yang terakhir Yohanes, Wahyu. Itu yang nulis tentu tidak sampai Masehi 100, kan tidak mungkin. Ya. Jadi 1600 tahun. Yang nulis 40-an. Loh kok bisa kait berkait gini? Iya. Sini ngomong sana jadi. Ya. Terutama mengenai Yesus. Iya dong. Makanya 3 orang Majus ke Yerusalem tanya, itu raja yang lahir di mana? Tanya agamawan langsung tahu di Bethlehem. Padahal mereka tidak tahu kalau sudah lahir. Tahu akan lahir di Bethlehem. Dari mana tahunya? Ya perjanjian lama. Ada ngomong. Ya. Nah, kalau kita lihat Yesus lahir di Bethlehem, pada orang Yusuf, orang tua Maria itu tinggalnya di Galilea. Galilea ke Bethlehem kalau menurut perjalanan saya baca buku kira-kira seminggu. Karena jalan kaki loh. Iya. Waktu dia mau lahir, tiba-tiba dapat perintah semua harus kembali ke asalnya, daftar. Makanya Yusuf dengan Maria itu ke Bethlehem. Lu kok gak di tengah jalan lahir? Pas sampai Bethlehem, dia lahir. Kenapa? Karena ingin sesuai firman Tuhan di perjanjian lama.
dia akan lahir di Bethlehem, bukan di Galilea. Kan gitu. Kok ya setepak gitu loh. Itu cuma salah satu. Lalu dia akan mati di kayu salib. Itu di Yesaya sudah ngomong. Pada perjanjian lama terakhir Maleki itu ke Injil Matius itu 400 tahunan. Nah di Yesaya disebut dia akan mati digantung. Iya loh. Iya. Padahal di salib itu kan hukuman Roma. Pada waktu tulisan ini, tulis Roma belum ada. Itu cuma salah satu dua. Banyak omongannya. Dia harus kemana, dia harus ke Mesir, dari Mesir keluar lagi. Barang kan bisa cocok semua. Sehingga mau tidak mau, kita harus mengakui itu adalah firman Tuhan. Kalau tidak mungkin. Siapa bisa nulis? Iya. Saya bilang dari Musa yang nulis Kejadian saja. Ya, Allah menciptakan pohon-pohonan dulu menurut jenis-jenisnya. Lalu binatang, alam menciptakan binatang yang di air pertama. Lalu binatang yang di udara bisa terbang. Lalu yang di darat. Terakhir manusia. Ini dari tulang belulang yang ketemu itu sesuai. Nah, kedua, menurut jenis-jenisnya. Artinya, kuda-kuda, sapi-sapi, kucing-kucing, anjing-anjing, tidak ada kaitannya. Gitu loh. Asal dia sapi, sedunia punya sapi sama. Tapi jangan kuda tidak sama. Loh, siapa yang ngatur ini semua? Ya. Padahal ajaran evolusi itu kan dari yang muda berkembang menjadi tambah rumit kan gitu. Jadi manusia dari monyet. Monyet. Saya ya heran kok seneng gitu loh jadi turunannya monyet gitu loh. Padahal darahnya monyet barang dimasukkan ke tubuh kita mati loh. Nggak cocok. Iya toh. Tapi asal manusia yang masih makan manusia yang tidak paling ya masih zaman-zaman sing itu purba punya asal dia manusia darahnya sama. Ya. Gitu loh. Lalu yang mengatur ini siapa? Tumbuh-tumbuhan, pohon bunga begitu jenisnya beda-beda. Iya loh. Sesuai dengan Alkitab. Musa yang nulis. Nah, pertanyaannya, Musa sudah mengerti itu. Pasti dia nggak mengerti lah. Lalu siapa yang suruh dia nulis? Kok cek pinter gitu loh. Nah, lalu ciptaan manusia terakhir. Allah menggunakan debu, tanah, menciptakan manusia diberi roh. Makanya hanya manusia bisa mikir Allah. Bukan manusia tidak ada. Sak pinternya binatang tidak bisa mikir tentang Allah. Kan gitu. Nah, lalu manusia tahu badan ini bahan tanah itu belakangan. Mungkin ratusan tahun baru tahu. Padahal waktu Musa nulis itu manusia diciptakan melalui debu. Itu sebelum Masehi 1500 tahun lebih. Nah, memangnya Musa pintar, bisa ngerti semua.
Nah itulah kadang seperti perjanjian baru disebut ciptaan ini semua menunjukkan supaya kita memahami ciptaan Allah, mengakui mau tidak mau mengakui adanya Allah, kan gitu. Amin. Karena nggak bisa jelas no, gitu loh. Ya, ya, ya. Sebentar Pak Ali. Pak Victor, ada pertanyaan Pak yang mungkin yang belum Bapak Ya jawabannya. Pak, ini yang Saya bukan masalah ahli jawab loh ya. enggak apa-apa. Yang masalah ini Pak, yang salam Romawi itu Pak. Jadi Ah, ada dua perdebatan ini Pak sampai hari ini bahwa kalau di EE kan Itu kadang perdebatan itu karena tokoh-tokoh ada yang ngomong A, ada yang ngomong B, sehingga ya, orang Kristen mau ya, memastikan tokoh omongannya ini benar, ada yang mengatakan itu yang benar, malah omongannya Yesus tidak digobres. Seandainya tangan kiri saya melambangkan manusia, tangan kanan saya melambangkan Yesus. Ya, kita percaya Yesus, kita pegang erat Yesus. Saya mau melayani, saya mau pegang erat supaya jangan sampai lepas. Itu saya terus. Tapi manusia kalau lemah, berdosa, lemah, tangan yang pegang otomatis lepas loh. Begitu lepas habis. Makanya kalau orang ngomong percaya Yesus, hidup kekalnya belum tentu. Saya setuju. Gitu loh. Lihat dia pegangnya ya apa. Kalau hanya sepihak megang, tentu waktu lemah ya habis. Betul nggak? Yang penting dengan iman yang menyelamatkan, yaitu tadi yang saya ngomong, tahu, setuju, dan mau bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tujuannya memperoleh hidup kekal. Maka tangan Yesus pegang kita juga. Jadi pegangnya gini lah. Nah, tangan kita yang pegang Tuhan, waktu kuat, teguh, wah pegangnya erat. Tapi menghadapi masalah, kadang kita lemah, goyang, bahkan berbuat dosa. Tangan yang pegang lepas. Nanti kuat lagi, dengan dinasehati barang kuat lagi, pegang lagi. Tidak lama mengalami masalah lain, lepas lagi. Nah, ini hidup kita gini. Betul loh. Tapi tak, meskipun kita lepas, dua tangan ini tidak lepas. Kenapa? Karena tangan Yesus tetap pegang kita. Nah ini bukan saya ngomong, Yesus sendiri yang ngomong. Di Yohanes 10:28, Yesus berkata, aku memberikan mereka hidup yang kekal. Mereka pasti tidak binasa sampai selamanya. Dan seorang pun, siapapun, tidak bisa merebut kita dari genggaman tangan Tuhan. Artinya kalau kita sudah dipegang, gak ada yang bisa lepas. Itu Yesus yang ngomong, banyak orang merasa ditafsir. Tapi omongan tokoh gereja, tokoh teologi, wah itu yang pasti. Saya tanya yang benar yang mana? Kan gitu loh. Sehingga suatu kali saya bicara tentang EE,
Iya toh. Suatu pendeta tanya saya, Pak Ali Calvinis ya. Saya bilang, saya Calvin Pak, dengar-dengar tapi bukunya satu pun belum baca. Ya toh. Pertanyaannya, kita masuk surga itu urusan apa dengan Calvin? Gitu loh. Memang surga punya Calvin. Kok harus komentar dia baru kita masuk surga gitu? Ya, Betul nggak? betul, Pak. Kita sering dipengaruhi karena kita sekolah teologi ya. Makanya ini artinya apa? Kalau tangan Tuhan pegang kita, kita diselamatkan loh. Ya, Kalau kita diselamatkan, keselamatan ini tetap gak? oh, Artinya sekali selamat, tetap selamat. Pasti dibawa pulang surga. Itu janji Tuhan sendiri loh. Sekali dia pegang, tidak akan lepas. Nah, Yohanes 10:28, 29 ngomong apa? Karena Bapakku lebih besar dari semuanya. Makanya dombanya mana ada yang hilang. Tidak ada satupun dombanya hilang. Itu membuat kita besar hati kok. Betul nggak? Tetapi banyak yang ngomong hati-hati. Kalau udah hati-hati, gak setia, terus bisa hilang. Lalu percaya yang mana? Yesus yang ngomong atau orang lain yang ngomong? Kan gitu dah. Makanya saya di Surabaya satu kali di GPPS itu, tokonya sinode di sana, belajar sampai IT juga. Kelas. Saya lalu ke sana waktu senggang makan, saya tanya, Anda semua mengerti itu bicara apa? Oh ngerti, sampai IT gak ngerti. Lalu otak tahu, hati setuju gak? Oh setuju. Lalu saya kasih ini toh ilustrasi ini. Ini artinya apa? Sekali selamat, tetap selamat. Mereka ngomong apa? Kata itu saya tidak suka. Nggak lucu lah. Setuju ini, tapi kata sekali selamat, tetap selamat itu nggak suka katanya kata itu. Saya mesem-mesem, saya tanya, kenapa kamu tidak suka? Loh kalau saya itu senang sekali. Betul nggak? Sama-sama lihat. Karena kalian kuliah di STT, saya bilang. Di STT dicekoki omongan Calvin gini, ada yang dicekoki omongan Arminian gini. Jadi itu yang buat pegangan, bukan kata Yesus yang dipegang sudah. Kan gitu dah. Berarti bukan percaya Yesus, percaya Calvin, percaya Arminian. Nah, kalau begitu, Pak Victor percaya siapa? Kalau saya sih percaya bahwa sekali selamat tetap selamat. Tetapi persoalannya adalah terletak pada waktu 4 itu, Pak. Pada waktu penyerahan diri itu, satu hal itu yaitu tantangan untuk bertobat itu harus sungguh-sungguh. Ya itulah, sebetulnya imannya sudah menyelamatkan apa belum? Ya. Kalau imannya belum menyelamatkan, sebetulnya dia belum punya hidup kekal.
Lalu bilangnya dari mana? Kan gitu toh. Ya. Kan tergantung imannya. Kalau imannya sudah benar, yang menyelamatkan, itu sekali dipegang tetap dipegang. Pasti Tuhan pegang erat. Anda tidak mungkin kemana-mana. Gitu loh. Ya. Karena